Aku sudah membangun habit membaca dari 3 tahun yang lalu sejak aku kelas 1 SMA. Dulu aku niat untuk membaca buku itu untuk terlihat beda aja dari teman-teman aku. Karena di kelas saat aku SMA, jarang sekali aku melihat cowok yang suka membaca buku. Setelah membaca buku lebih dari 3 tahun, aku menetapkan kalau membaca buku ini menjadi salah satu cara aku untuk belajar seumur hidup yang akan aku lakukan selamanya. Halo teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau membagikan kepada teman-teman semua manfaat apa saja yang aku dapatkan dari membaca buku selama lebih dari 3 tahun. Dan aku harap teman-teman yang menonton video ini bisa mendapatkan manfaat juga dari apa yang aku bagikan. Manfaat pertama yang aku dapatkan dari membaca buku yaitu menambah wawasan aku sendiri. Dan juga membantu aku dalam memutuskan suatu hal yang mana dari membaca buku ini bisa menjadi referensi aku untuk memutuskan apa yang akan aku ingin lakukan. Seperti jika membuat keputusan dalam keuangan. Ketika aku tidak memiliki knowledge-nya atau pengetahuannya, mungkin aku akan menggunakan naluri aku untuk memutuskan keuangan aku ini harus bagaimana, atau mengikuti advice orang yang belum tentu ini benar atau salah. Tapi karena membaca buku, aku mendapatkan referensi dan juga advice dari cerita orang lain bagaimana cara untuk memanage uang yang benar. Contoh advice yang aku dapatkan dan aku gunakan sekarang di kehidupan aku yaitu aku dapatkan dari membaca buku Keep Still Buying dan Psychology of Money. Contoh lainnya dalam hal kreativitas yang aku lakukan di channel YouTube aku ini. Sebelum aku membaca buku The Practice yang dibuat oleh Seth Godin, aku memiliki pemikiran kalau membuat video di YouTube itu harus seperfect mungkin. Karena bisa dibilang aku juga itu orangnya perfeksionis. Tapi setelah membaca buku The Practice karya Seth Godin ini, aku lebih realistis dalam membuat video-video di YouTube channel aku ini. Yang mana kalau aku dulu membuat video harus seperfect mungkin dan sekarang aku ubahnya menjadi buat sebaik mungkin yang apa aku bisa lakukan sekarang. Karena seiring berjalannya waktu, video-video aku ini akan bagus dengan sendirinya. Dan bisa jadi apa yang aku lakukan sekarang ini menurut aku itu bagus dan kemudian aku melihatnya lagi 1-2 tahun ke depan mungkin akan terlihat jelek atau kurang bagus. Manfaat yang aku dapatkan setelah menambah wawasan yaitu menambah cerita baru di kepalaku. Yang mana cerita ini aku dapatkan dari pengalaman-pengalaman si penulis yang ia ceritakan dalam bukunya sendiri. Contohnya aku suka sekali sama perjuangan Bob Iger dalam menghadapi jatuh bangunnya Disney. Hingga sekarang kita bisa menonton film-film yang dibuat oleh Disney yaitu seperti Marvel, Pixar, National Geographic, dan masih banyak lagi. Cerita tadi itu aku bisa ceritakan kembali kepada orang lain untuk menjadi suatu insight yang baru dari perjalanan hidup atau pengalaman hidup si penulis. Membaca buku ini juga menjadi salah satu mediasi aku untuk aku di dunia ini yang banyak sekali informasi yang kita terima setiap harinya. Dengan membaca buku ini aku memberikan ruang untuk diri aku sendiri untuk berpikir dengan tulisan-tulisan yang aku baca. Membaca buku ini juga bisa menjadi pelarian aku jika sedang banyak tugas atau pekerjaan yang sedang aku kerjakan. Biasanya habis membaca buku ini, gak tahu kenapa rasanya di kepala itu lebih rileks dan biasanya ada seperti dorongan untuk diri aku sendiri untuk mengerjakan tugas-tugas yang aku tunda. Kemudian saat aku membaca buku juga, aku biasanya itu tenggelam dalam tulisan-tulisan yang ada di buku ini. Sampai aku bisa berandai-andai kalau aku itu dibacakan oleh si penulis ini. Jika bukunya itu sangat-sangat relate dengan kehidupan aku sekarang. Dulu aku pernah mencoba untuk berhenti bermain sosial media selama 30 hari. Yang sudah aku buatkan videonya di channel YouTube aku ini. Dan pelarian aku dari tidak bermain sosial media ini, aku menghabiskan buku-buku yang sedang aku baca. Setelah melewati 30 hari tidak bermain sosial media, aku menyadari kalau hidup aku dulu itu sangat FOMO dengan berita-berita atau informasi yang didapatkan dari sosial media. Dan aku lebih menyadari betapa tidak tahunya aku tentang dunia ini ketika membaca buku lebih banyak lagi. Yang mana hal ini lebih valuable daripada aku membaca atau menerima informasi dari sosial media. Walaupun tidak semua informasi atau berita yang di sosial media itu buruk. Tapi dari ini aku lebih memilih untuk membaca atau menerima informasi itu dari buku ketimbang dari sosial media. Sekarang ini aku sering membaca buku sebelum tidur. Aku membaca buku sebelum tidur ini karena belakangan ini aku sulit untuk mendapatkan waktu untuk membaca buku. Jadinya sekarang aku taruh membaca buku aku itu ketika aku sudah menyelesaikan tugas-tugas aku atau aku sebelum tidur. Setelah mencoba untuk membaca buku setelah tidur, waktu aku untuk terlelap tidur itu rasanya lebih cepat daripada aku menonton video-video di YouTube dan juga Netflix pada saat sebelum tidur. Waktu aku membaca buku itu biasanya sekitar 30 menit. Dan jika bacaannya itu aku sangat suka, mungkin bisa-bisa aku membaca buku itu sampai 1 jam. Tadi adalah manfaat yang aku dapatkan dari membaca buku yang sudah aku lakukan selama 3 tahun sejak 1 SMA. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari membaca buku. Contohnya kita bisa membuka jendela-jendela baru tentang ilmu yang tidak kita ketahui. Kemudian kita juga bisa mendapatkan hal-hal yang lebih insightful lagi atau hal-hal yang ingin kita dalami dalam buku yang sedang kita baca atau yang ingin kita baca. Intinya buku ini bisa menjadi investment kita untuk
pengembangan diri kita sendiri. Jika teman-teman mempunyai beberapa rekomendasi buku yang bisa teman-teman bagikan kepada aku, teman-teman bisa komen pada video ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga selesai. Aku Heruap dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!